Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin ngalko diri gelar ekam Alvina Fistalita anja NPM tulas dija ekam haga ngejelasko tokoh B.F. Skinner. Selamat menyaksiko. Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904. Adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinambungan dengan lingkungannya. Di dalam proses itu, makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan tertentu yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut stimulan yang mengunggah. Stimulan tertentu menyebabkan manusia melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Skinner percaya bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian mental yang terjadi secara internal. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden II, Sejarah Psikolinguistik. Skinner, seorang psikologi behavioris terkenal, memiliki pandangan unik tentang psikolinguistik. Skinner berpendapat bahwa bahasa adalah hasil dari proses pembelajaran dan pemrograman perilaku. Menurut Skinner, manusia belajar bahasa melalui penguatan positif dan negatif dari perilaku berbahasa. Ia mengemukakan teori tentang bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan bahasa dalam karyanya yang terkenal, seperti Verbal Behavior 1957. Skinner melihat bahasa sebagai bentuk perilaku yang dapat dijelaskan dan diprediksi melalui prinsip-prinsip pembelajaran. Skinner mengusulkan bahwa manusia, seperti perilaku lainnya, dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang ditemukan dalam psikologi behavioris. Dalam karyanya, Skinner menekankan peran penguatan dalam pembentukan dan penggunaan bahasa. Skinner menyarankan bahwa proses pembelajaran adalah kunci dalam pengembangan bahasa. Menurutnya, manusia belajar bahasa melalui penguatan positif dan negatif dari perilaku berbahasa. Contohnya, anak-anak belajar kata-kata baru dengan menerima pujian atau hadiah ketika mereka mengucapkannya dengan benar. Dan mereka menghindari kata-kata yang tidak diterima atau yang memicu konsekuensi negatif. Skinner juga mengidentifikasi beberapa mekanisme yang digunakan individu dalam menggunakan bahasa, termasuk pujian atau hukuman, serta berbagai bentuk respon terhadap stimulan verbal. Meskipun pendekatannya kontroversial dan telah banyak dipertanyakan, kontribusi Skinner terhadap psikolinguistik telah memberikan landasan untuk memahami bagaimana perilaku bahasa dipelajari melalui respon terhadap stimulus dalam lingkungan. Konsep ini membantu menjelaskan proses pembentukan kata-kata, tata bahasa, dan pemahaman kosakata dalam konteks psikologis. Dengan demikian, kontribusinya memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan bahasa, yang meringankan aspek sentral dalam studi psikolinguistik. Awal mula kemunculan teori Skinner. Pada dasarnya, teori pengkondisian operan
yang dikembangkan oleh Burrhus Frederick Skinner bermula dari pemikiran E.L. Thorndike di tahun 1911. E.L. Thorndike memunculkan teori ini setelah kemunculan teori classical coordination yang disampaikan oleh Pavlov. Kemudian, Thorndike untuk meyakinkan teori temuannya, maka ia melakukan penelitian atau percobaan pada binatang. Binatang yang dijadikan bahan uji coba diletakkan di sebuah kotak teka-teki. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata binatang bisa keluar dari kotak teka-teki dengan cepat. Dari beberapa kali percobaan itulah, Thorndike mengungkapkan sebuah hipotesis apabila suatu respon berakibat menyenangkan, kemungkinan besar menciptakan respon lain yang sama. Hipotesis ini sudah dikenal dengan istilah hukum akibat atau law of effect. Setelah Thorndike sukses dengan penemuan teorinya, maka Skinner mulai mengembangkan teori yang telah diungkapkan oleh Thorndike. Skinner mengembangkan teori pengkondisian operan dengan memberikan penguatan ke dalam hukum akibat. Unsur penguatan yang dilakukan oleh Skinner berupa tingkah laku yang bisa menguatkan kemungkinan besar akan muncul kembali. Sementara itu, tingkah laku yang tidak bisa menguatkan kemungkinan besar akan terhapus atau menghilang. Dengan demikian, teori pengkondisian operan sangat berkaitan dengan psikologi belajar. Dengan teori ini, suatu kegiatan belajar mengajar sangat bergantung terhadap respon yang telah dilakukan oleh seseorang. Kita bisa melihat teori ini ketika seorang siswa mengerjakan sebuah soal akan mendapatkan nilai dari soal yang dikerjakan. Hasil pemikiran Skinner. A. Behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal merupakan jenis behaviorisme baru yang dikembangkan oleh Skinner. Tujuannya untuk menjelaskan kerumitan hubungan antara rangsangan dan tanggapan hingga ke pembentukan perilaku. Hubungan ini terjadi melalui interaksi antara rangsangan dan tanggapan dengan lingkungannya. Interaksi ini kemudian menimbulkan perubahan perilaku. Pemunculan perilaku melewati proses penerimaan tanggapan yang sangat rumit. Rangsangan-rangsangan yang diberikan akan saling berinteraksi. Interaksi antar rangsangan ini akhirnya akan mempengaruhi tanggapan yang dihasilkan. Pada setiap tanggapan yang dihasilkan, terdapat konsekuensi-konsekuensi perilaku muncul sebagai pengaruh dari keberadaan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Behaviorisme radikal yang dikembangkan oleh Skinner merupakan kebalikan dari pemikiran Wilhelm Wundt mengenai tujuan psikologi. Wilhelm menyatakan bahwa psikologi bertujuan untuk menjelaskan, memberikan deskripsi mengenai keadaan-keadaan kejiwaan dalam kesadaran. Sedangkan behaviorisme radikal menjelaskan bahwa tujuan psikologi adalah memperkirakan dan mengendalikan perilaku. B. Teori kepribadian. Skinner merupakan tokoh behavioris yang menolak keberadaan teori kepribadian. Baginya, belum tersedia data yang bersifat fakta secara memadai untuk membahas mengenai teori kepribadian dalam segala hal. Ia menyatakan bahwa teori kepribadian hanya menjadi bagian dari beberapa aspek perilaku tertentu di dalam psikologi. C. Teori pemerolehan bahasa. Skinner berpendapat bahwa penguasaan bahasa oleh anak-anak dapat memperoleh penguatan positif maupun negatif. Setiap pengucapan kalimat yang benar akan memberikan penguatan yang bersifat negatif. Sedangkan setiap pengucapan kalimat yang salah akan memberikan penguatan yang bersifat negatif. Perwujudan teori Skinner di dalam pemerolehan bahasa adalah pada rujukan-rujukan yang digunakan dalam penghafalan dan peniruan pola-pola kalimat. Rangsangan dari lingkungan menjadi pengendali yang menghasilkan perilaku verbal. D. Teori perilaku. Skinner memperluas gagasan John Watson mengenai perilaku yang nyata sebagai objek psikologi.
Ia menyatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara rangsangan dan tangkapan. Ia menambahkan penyebab terbentuknya perilaku akibat hubungan tersebut. Penyebab yang ditetapkannya adalah adanya interaksi dengan lingkungan. Skinner membagi perilaku menjadi dua jenis, yaitu perilaku alami dan perilaku operan. Perilaku alami menurutnya adalah perilaku yang menjadi bawaan lahir dari makhluk hidup. Perilaku alami berbentuk naluri-naluri dan refleksi-refleksi. Sedangkan perilaku operan menurutnya adalah perilaku yang terbentuk akibat adanya proses belajar. Teori pengondisian operan. Teori pengondisian operan merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori ini dikembangkan dari perilaku pengondisian klasik yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Awal pengembangan dari teori pengondisian operan adalah adanya keyakinan dari Skinner bahwa hanya sedikit perilaku yang dapat dipelajari dengan menggunakan teori pengondisian klasik. Ia menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah operan dan bukan tanggapan. Pengondisian operan merupakan teori yang menyatakan bahwa perilaku dapat terjadi secara berulang atau tidak berulang sama sekali, sesuai dengan keinginan. Hal ini hanya dapat diakibatkan oleh pengulangan perilaku operan. Percobaan yang dilakukan Skinner untuk menguji teorinya ini menggunakan tikus. Teori pengondisian operan mengutamakan peran dari hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Teori ini menyatakan bahwa rangsangan dari luar akan memberikan kecenderungan kepada makhluk hidup untuk memberikan tanggapan. Teori ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan cara manusia memiliki kemampuan dalam berbahasa. Teori pengondisian operan yang dikembangkan oleh Skinner menjadi pengaruh yang utama dalam mengenai pembelajaran di dalam behaviorisme. Teori ini juga dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan teori-teori di bidang pendidikan karakter. Skinner menyatakan bahwa pengendalian atas tanggapan peserta didik lebih disebabkan oleh konsekuensi dari perilaku dan bukan dari kejadian yang mendahuluinya. Konsekuensi merupakan rangsangan yang terjadi setelah perilaku dan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Kesimpulannya yang dapat kita simpulkan yaitu, jadi B.F. Skinner ialah seorang psikolog yang sangat berpengaruh dalam bidang behaviorisme. Karyanya, terutama dalam teori conditioning operan, telah memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsekuensi mempengaruhi perilaku. Ia membuktikan bahwa pembelajaran dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Keterkaitannya B.F. Skinner terhadap psikolinguistik terutama berkisar pada teorinya tentang perilaku verbal. Ia mengusulkan bahwa bahasa dipelajari melalui pengkondisian operan mirip dengan perilaku lainnya. Skinner percaya bahwa bahasa dapat dipahami dan dianalisis dalam kaitannya dengan hubungan stimulus-respon, sehingga memperkuat perilaku linguistik tertentu. Meskipun gagasannya telah memicu perdebatan dan kritik, gagasannya juga mempengaruhi penelitian tentang pemerolehan bahasa dan pendekatan behavioris untuk memahami perkembangan bahasa. Gambar di atas menunjukkan seorang tokoh bernama B.F. Skinner dengan karyanya. Sinala sedapo ekam sampaiko, ekam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.